Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berbahagia kita pada kesempatan malam hari ini ya, di eh, malam yang ketiga ya. Alhamdulillah kita sudah eh, tidak terasa ini masuk pada 10 hari yang pertama, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat ya kepada kita semua, ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah di ruang Zoom maupun juga di ruang YouTube siar malam channel. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan eh, kajian kita ya terkait dengan kitab Kaifa Hudimat Al-Khilafah, ya, malapetaka runtuhnya khilafah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum ya rahimahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masuk kepada kajian yang keenam ya, dan ini kajian yang terkait, nanti topiknya adalah bagaimana upaya ya Barat untuk memaksakan gitu ya hukum-hukum konstitusi ya Barat itu ke daulah Islam ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas cukup panjang lebar ya tentang serangan misionaris ya dan serangan budaya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang bagaimana peracunan ya melalui nasionalisme begitu ya, dengan berbagai akar persoalannya, sehingga kita harapkan ini nanti akan memudahkan kita semua ya ibu bapak sekalian untuk memahami peta kondisi politik hari ini begitu ya. Nah, tidak pula lupa saya sampaikan ini karena TKP-nya gitu ya. Jadi tempat kejadiannya ini ada di map ya politiknya itu adalah Eropa. Saya ingin juga senantiasa mengingatkan karena ini memang harus diulang-ulang ya, karena kita ini mempelajari sesuatu yang jauh sebenarnya ya, sesuatu yang kalau kita hitung jaraknya mungkin ribuan ya. Kita ke Istanbul sekarang itu kurang lebih dari Jakarta penerbangan 13 jam gitu ya. Jadi artinya jaraknya tidak apa namanya tidak sebentar begitu ya. Sehingga kemudian kita harus melihat ya berbagai konstelasi yang ada pada saat itu, dan saya juga menyarankan dalam kaitannya dengan peningkatan political quotient ya, kecerdasan politik kita, maka kemudian kita harus sering-sering juga kemudian mengulang-ulang ya apa yang kemudian kita sampaikan, sehingga nanti kita bisa lebih memahami ya tentang posisi dan konstelasi politik pada saat itu. Nah, ini juga saya ingatkan kembali karena topiknya adalah terkait dengan khilafah Islam yang ada di Istanbul ya. Saya ingin sering katakan, jadi biasakan menggunakan Istanbul dulu, jadi jangan menggunakan Turki ya, karena Turki itu adalah entitas politik setelah gitu ya, setelah daulah khilafah diruntuhkan gitu ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah khilafah Islam atau daulah Utsmaniyah begitu ya, yang ada di Istanbul begitu ya. Jadi bukan di Turki. Nah, ini untuk meletakkan secara proporsional begitu ya tentang topik bahasan kita, dan kita bisa melihat bagaimana kekuasaan yang ada pada khilafah Islam yang terakhir ini itu meliputi ujung barat timurnya ya, itu sedemikian rupa. Kita tahu bagaimana kondisi Eropa, khususnya Eropa Timur, itu juga ada di dalam kekuasaan Islam ya pada saat itu ya, sehingga dari sini kita bisa lebih nanti percaya diri gitu ya, bahwa Islam ini atau kita ini adalah turunan ya, keturunan dari orang-orang besar gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa kita ini orang kecil dalam pengertian tidak memahami tentang leluhur kita begitu ya, karena kita ini adalah umat yang terbaik ya, khair ummah gitu ya. Jadi percaya diri kita ini membangun sikap optimis gitu ya, bukan sikap sombong begitu ya. Nah, ini juga bagian dari wilayah ya yang dalam perspektif yang lain tentang kekuasaan dari khilafah Utsmaniyah ya sampai tahun 1683
ya itu adalah wilayah yang paling luas ya. Dan sekali lagi bisa diperhatikan di situ dari mulai Aljazair gitu ya, Libya ya, Mesir sekarang ya, Alexandria, Kairo di situ ya, kemudian ada Mekah, Madinah udah pasti, Haromain begitu ya, kemudian Syam ya, mulai dari di situ ada Yerusalem ya, ada Palestina, ada Al-Aqsa, ada kemudian Damaskus ya, kemudian nanti naik sampai ke atas ya, ke kanan dulu sebentar itu ke Baghdad ya, kemudian sampai kemudian nanti di Beograd, ada di Budapest ya, sampai di Athena. Jadi kalau kita bayangkan gitu ya, para filosof-filosof itu mungkin tidak kebayang bahwa wilayahnya itu dulu ya akan kemudian di apa namanya pengaruhi secara kuat oleh apa Islam gitu. Tapi sekarang ini justru anehnya kita terbalik. Kita malah kadang-kadang mengagung-agungkan filsafat yang dikembangkan oleh Yunani, apakah itu apa namanya Socrates, apakah kemudian itu Aristoteles, apakah itu Plato dan yang lain-lain. Padahal sebenarnya kita dulu justru kemudian apa namanya menaklukkan mereka begitu ya. Artinya di situ ada pengaruh begitu ya. Nah, dari sini maka kita masuk ya, ini saya ingin terus mengulang-ulang tentang peta politik ya daripada apa namanya Utsmani ya. Kemudian juga jangan lupa saya mengingatkan bahwa banyak hal yang kemudian tersembunyi terkait dengan awal mula kemudian keruntuhan khilafah itu dimulainya adalah di Malta. Ya, kemarin sudah kita sampaikan ada segitiga ya di situ ya, ada Malta, kemudian ada Beirut ya, dan kemudian nanti ada Istanbul. Ya, ini tiga kata kunci yang kemudian kalau kita nanti lihat ya di apa namanya dari Malta inilah kemudian kita nanti akan melihat bagaimana upaya orang-orang kafir itu ya melakukan penghancuran secara sistematis. Ya, termasuk ini ada satu daerah yang disebut ya sekarang dengan Salonika atau Tesaloniki atau Salanik ya, yang sekarang kita kenal ada masuk dalam wilayah Yunani. Ya, jangan lupa sekali lagi dulu Yunani itu bagian daripada Islam, begitu ya. Jadi jangan sampai kita apa salah di dalam memahami, begitu ya. Jadi kalau demokrasi itu dianggap ya dari Yunani, begitu ya, maka sesungguhnya kita sudah meleburnya itu di dalam Islam. Jadi kalau sekarang ini demokrasi muncul lagi, ya secara alamiah itulah apa namanya ini apa naik turunnya peradaban begitu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa serangan orang kafir terhadap daulah Islam itu ada dua pokok. Yang pertama mereka menyulut ya gagasan nasionalisme yang itu tidak dikenal di dalam Islam sebelumnya. Kemudian juga mereka memprovokasi apa yang disebut dengan gerakan separatisme ya di bangsa-bangsa yang di Eropa, karena mereka merasa bahwa apa namanya Islam itu ya bukan mereka begitu kan ya, atau orang-orang Utsmani itu bukan mereka, bukan Eropa maksudnya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya misionarisme dan serangan budaya. Nah, TKP-nya atau pusat gerakannya untuk yang jangka panjang, kemarin saya sudah sampaikan itu di Beirut, ya sekarang ibu kota Lebanon, gitu ya. Untuk jangka panjang yaitu apa? Menyerang Islam dan daulah Islam. Nah, Istanbul itu adalah untuk menyerang jangka pendek, ya, untuk menyerang ibu kota, ya dalam konteks IKN, ya dari daulah Islamiyah. Nah, salah satu basis yang juga kemudian tidak boleh dilupakan itu adalah Kairo, yang kemudian sekarang menjadi ibu kota daripada Mesir, ya salah satu basis. Tapi poin utamanya ini adalah di Beirut dan di Istanbul. Jadi kita mesti memberikan perhatian lebih. Nah, dalam konteks ya bab yang keenam kita akan membahas bahwa setelah kita kemarin bahas panjang lebar tentang 3 poin ya, separatisme, nasionalisme, kemudian misionaris begitu ya. Nah, kita akan masuk pada serangan di Istanbul. Ya, kalau kemarin di Beirut ya. Nah, serangan di Istanbul itu terdiri dari 2 fokus. Nah, ini yang kemudian nanti saya ingin apa namanya ajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar ya secara lebih detail nanti tentang undang-undang dasar yang kita kenal dengan konstitusi atau dalam bahasa Arab disebut dustur, dan juga kemudian undang-undang ya atau konun gitu ya. Karena hari ini kita juga sebenarnya mengalami kondisi yang sama. Nanti saya akan ceritakan kronologisnya dan mari kita nanti refleksikan pada kondisi hari ini. Sehingga kenapa kemudian hukum-hukum barat ya itu bisa masuk ke dalam diri kita, bahasanya begitu, dalam diri umat ini ya melalui daulah Islamiyah begitu ya. Nah, sehingga dari sini kalau yang sudah mempelajari kitab Nizam Islam ya di bagian akhir itu ada yang disebut dengan apa namanya Masyru'ud Dustur. Nah, itu kemudian untuk memberikan gambaran kepada kita rancangan undang-undang
ya dasar, bukan hanya sekedar undang-undang tapi undang-undang dasar dari khilafah itu, ya, sehingga nanti kita akan bisa merekonstruksi gitu ya, merekonstruksi kalau seandainya kemudian nanti daulah Islam itu ditegakkan kembali, maka kira-kira gambaran konseptualnya itu seperti apa. Dan sebelum di bagian masyru' dustur tadi atau rancangan undang-undang dasar tadi itu dibahas juga tentang apa itu undang-undang dasar dan apa itu undang-undang, apa itu dustur dan apa itu konun, gitu ya. Karena apa? Karena kalau ini kemudian nanti ya disepakati, sebenarnya ini tinggal diimplementasikan, begitu ya. Tinggal persoalannya adalah pemahaman dan kekuatan, ya. Jadi kalau pemahamannya sudah clear, ya, kekuatannya sudah support, sudah mendukung, sebenarnya perubahan itu sangat mudah. Itulah yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, di Madinah, sehingga ketika kemudian ya masyarakat Madinah pada saat itu Yasrib itu sudah clear pemikirannya, ya, kekuatan politiknya juga kemudian sudah siap, maka kemudian diterapkanlah undang-undang dasar yang kemudian kita kenal dengan Misakul Madinah. Selesai sebenarnya. Jadi sebenarnya jangan berpikir bahwa perubahan itu jelimet gitu ya, asal syaratnya dipenuhi tadi itu. Nah, demikian juga kalau kemudian kita nanti melihat kenapa serangan itu diarahkan kepada dua hal ini, ya, kepada undang-undang dasar dan juga kepada undang-undang yang terjadi pada konteks Utsmaniyah, ya, pada saat itu. Nah, sebelum kemudian nanti kita masuk ke dalam poin-poin, saya ingin merefresh. Nah, ini lagi-lagi merefresh lagi gitu ya tentang urutan kekhilafah khalifah yang ada di Utsmaniyah. Gitu ya. Ini highlight aja. Tapi yang saya blok warna biru itu yang kemudian nanti menjadi fokus kita agar nanti kita tidak asing dengan nama-nama ini, ya. Kalau yang awal, paling awal, ya, 680 Hijriah, ya, bertepatan dengan 1281. Jadi bayangkan Ibu Bapak sekalian, sejarah panjang, ya, Utsmani itu dimulai dari tahun 1281. Kita entah waktu itu ada di mana, begitu ya. Kalau kita hitung jaraknya hari ini tahun 2023, begitu ya, itu sudah jaraknya hampir hampir 800 tahun, begitu ya, kalau kita lihat dari sisi ini, begitu ya. Itu dimulai dari Utsman, ya, bin Urtugul. Maka ada buku, ya, nanti saya sarankan untuk dibaca, ya, dalam konteks untuk menambah referensi itu yang terkait dengan Urtugul. Itu menarik, ya, dari kabilah, ya, minal kabilah ilal daulah, gitu ya. Itu menarik, bagaimana tahapan-tahapan mereka dari sebuah kabilah, gitu, sebuah suku, gitu ya, sampai kemudian mereka menjadi daulah, ya, dan khilafah. Kemudian yang kedua highlightnya itu adalah tahun 1444, ya, dimulainya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita tahu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Istanbul, Konstantinopel itu tahun 1453. Yaitu berarti sebelum, ya, beliau kemudian ada dalam titik itu beliau sudah memulai kekuasaannya itu. Kemudian tahun 1520 pasca beliau itu ada nama besar, ya, Sulaiman, ya, kedua, ya, yang disebut dengan biasanya Al-Qanuni, ya, Sulaiman Al-Qanuni, yang kemudian sangat-sangat kemudian ditakuti oleh Barat, begitu pada saat itu. Nah, saya lompat, ya, ini saya ini kan karena panjang itu sejarahnya. Nah, saya masuk ke tahun 300 tahun berikutnya kurang lebih, yaitu tahun 1839, ketika kemudian kekhilafan pada waktu itu dipegang oleh Khalifah Abdul Majid I, begitu ya. Kemudian nanti berikutnya ada Khalifah Abdul Aziz, kemudian ada Khalifah Murad V, ya, kemudian ada Khalifah Abdul Hamid II, ini nama fenomenal yang berikutnya, ya. Kemudian ada Muhammad V Rosyad, ya, kemudian ada Muhammad VI, ya, Wahiduddin, dan kemudian yang terakhir adalah Khalifah Abdul Majid II, gitu ya. Nanti kita lihat masing, ya, karena ini nanti terkait dengan malam hari. Pada masa inilah kemudian terjadi berbagai perubahan-perubahan politik tadi itu. Nah, agar kemudian lebih akrab, saya perlihatkan fotonya, ya. Nanti silahkan di googling lebih dalam. Yang paling kiri ini adalah Khalifah Abdul Majid I, ya. Kemudian yang kedua ini adalah Khalifah Abdul Aziz I, ya. Kemudian yang ketiga, yang paling kanan itu adalah Murad V, ya. Kemudian ini Khalifah Abdul Hamid II, begitu ya. Kemudian Khalifah Muhammad V, ya, Rosyad, ya. Kemudian Muhammad VI, ya, Wahiduddin, dan yang terakhir Khalifah Abdul Majid II, ya. Beliau inilah yang kemudian fotonya sering kita lihat, ya, di dalam foto-foto yang sangat-sangat ironis, begitu ya, seorang khalifah dari sebuah negara yang begitu besar, begitu ya,
yang dimulai tadi tahun 1200-an tadi itu kemudian diusir ya oleh para penjahat-penjahat ya, orang-orang kafir dan antek-anteknya tadi dari apa negerinya sendiri gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi ini nanti detailing dari Muhammad maaf dari apa Khalifah Abdul Hamid II ya, ini nanti yang kata kuncinya nanti di sini. Kemudian ini tentang Mehmed ya atau Muhammad V begitu ya. Kemudian ini adalah Muhammad ya, Mehmed itu kalau dalam bahasa Turki ya, Mehmed ya, Muhammad ya 6 ya, Wahiduddin ya, dan kemudian ini sekilas cerita tentang Muhammad Wahiduddin ya, Sultan Turki yang diusir ya. Kemudian ini adalah Abdul Majid kedua. Ini yang terakhir ya, ini ada detailingnya saya sudah ini kan, tapi nanti sahabat-sahabat sekalian bisa dalami sendiri lah. Apa informasinya sangat melimpah sebenarnya di apa namanya di internet. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nah, ini kita masuk pada poin serangan di Istanbul. Tadi saya katakan terdiri dari dua fokus. Nah, kita mulai dulu dari fokus yang pertama, yaitu serangan pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi atau dustur. Jadi pada tahun 1839 Sultan Abdul Majid I ya, masih ingat ya tadi ya wajahnya gitu ya, menjadi khalifah di usia 16 tahun. Nah, pada saat itu ya ada yang namanya Rosid Pasha ya, yang sebelumnya dia menjadi dubes Daulah Islam di London, Inggris, ya itu ditarik masuk dan kemudian dia menjadi menteri luar negeri. Ya, kemudian ya poinnya adalah dia mulai berkampanye tentang sistem pemerintahan parlementer. Jadi apa sahabat-sahabat bayangkan ini ya, ini dalam negara khilafah ya. Kemudian ada ya dubes gitu ya ditarik ya, kemudian dia menjadi menteri luar negeri pada saat itu dan kemudian dia mulai berkampanye tentang sistem pemerintahan parlementer. Coba bayangkan apa yang terjadi. Artinya ini ada satu apa namanya satu kesengajaan begitu ya. Ada satu hal yang secara politik harus kita pahami. Jadi kalau sekarang ini banyak yang berkampanye tentang 3 periode, itu bukan kebetulan itu, gitu. Itu adalah bagian dari manuver-manuver politik yang kemudian memang di apa namanya dimunculkan gitu. Karena di dalam politik itu tidak ada yang kebetulan, ya semuanya by design, begitu ya. Jadi tidak by accident, ya yang ada di situ. Nah, siapa Rosid Pasha itu? Ya, tadi ini Rosid Pasha. Nah, ini biografinya ini panjang, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya dia kemudian memegang posisi strategis. Ini Minister of Foreign Affairs ya of the Ottoman Empire. Ya kalau di versi apa namanya Wikipedia itu ini. Tapi intinya dia itu confirm bahwa dia itu memang Menteri Luar Negeri gitu ya pada saat itu, yang kemudian dia sebelumnya adalah dubes Daulah Islam di tadi London ya yang ada di situ. Nah, uh, Khalifah Abdul Majid itu yang mana? Ini saya ingetin lagi ya tadi ini ya. Orangnya yang diangkat pada usia 16 tahun ya, jadi masih ya sekitar baru akil balik lebih gitu ya. Dan setelah ini fotonya bukan 16 tahun ini ya, ini sudah lebih gitu ya yang ada di situ. Nah, sedikit tentang beliau ya, Khalifah Abdul Majid I ini, kalau sahabat-sahabat sekalian nanti dalami, beliau ini adalah salah seorang yang sebenarnya pada satu sisi ya, walaupun kemudian tadi berusaha ditelikung ya oleh Rosid Pasha tadi itu, beliau ini salah satu jasa yang tidak pernah bisa dilupakan, bahkan termasuk dari orang kafir, itu adalah menolong warga Kristen Irlandia. Ya, Irlandia tahu ya di Inggris ya, di dekat Inggris di sana ya, dari bencana kelaparan. Jadi ceritanya ini sekilas saya tambahkan beberapa ini agar nanti kita bisa mendapatkan nuansa daripada ini apa pemerintahan beliau itu. Jadi pada abad apa namanya pertengahan ke-9 abad ke-19 atau 1852 itu Irlandia itu mengalami bencana kelaparan yang lebih menyebabkan lebih dari 1 juta mati. Begitu ya, yang disebut dengan Great Famine ya, yaitu gagalnya panen kentang yang kemudian akhirnya menimbulkan terjadi kelaparan massal, penyakit dan akhirnya kematian. Nah, yang menarik pada saat itu Sultan Abdul Majid I itu kemudian menyumbangkan ya rencananya itu 10.000 pound sterling gitu ya. Nah, bantuan itu ternyata tidak diterima oleh pemerintah Inggris karena Ratu Victoria waktu itu hanya mengirim 2.000. Coba bayangkan yang dekat aja 2.000, yang jauh 10.000. Ya, 10.000 pound sterling kalau apa namanya sahabat-sahabat ingin tahu, kalikan nanti dengan kurs pound sterling hari ini. Kurs pound sterling itu kira-kira mungkin sekarang ya kalau nggak salah itu sekitar 20 ribuan gitu ya. Dolar itu 15.000 lebih gitu ya kira-kira. Nah, 10.000 ya kalikan dengan kurang lebih sekitar 20 apa namanya ribu yang ada di situ. Nah, sehingga singkat cerita akhirnya Sultan Abdul Majid I hanya diperbolehkan mengirim bantuan 1.000 pound sterling.
ya tidak melebihi bantuan, kan nanti ratunya malu gitu. Gitu ya yang ada di situ. Nah, singkatnya akhirnya kemudian Sultan Abdul Majid itu mengirim 1.000 pound sterling beserta 3 kapal penuh makanan secara diam-diam. Ya, kemudian mereka mencoba ya memblokir pengadilan Inggris itu, tapi kemudian mereka sampai di pelabuhan ya Drogheda ya yang ada di sana, dan kemudian ditinggal itu ya kapal tadi itu 3 kapal itu dengan uangnya tadi itu ya. Nah, kemudian bantuan itu tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Irlandia. Di dalam museum Dublin ya itu ada plakat ya di dinding gedung pusat di Drogheda tadi itu ya, yang isinya adalah intinya ya di situ dikatakan bahwa kelaparan besar ya Irlandia tahun 1847 ya untuk mengenang dan mengakui kemurahan hati rakyat Turki terhadap ya rakyat Irlandia ya, konteksnya sudah Turki ya, karena yang kemudian menerima waktu itu duta besar Turki di Irlandia ya pada saat itu. Ya, intinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa beliau ini bukan orang main-main juga gitu loh. Prestasi atau istilahnya sumbangsihnya begitu ya. Nah, ketika pada saat Rosid Pasha tadi itu melakukan manuver ya gitu ya, mengklaim ya ditetapkan dia itu adalah untuk memajukan daulah Islam ya, klaimnya tadi itu ya, karena dia melihat daulah Islam itu sudah mengalami mundur, sudah inilah sudah stuck begitu ya, agar dia menjadi negara modern melalui konstitusi. Ya, ingat, perubahan itu pasti melalui konstitusi. Jadi kalau kita menguasai konstitusi gitu, sebenarnya itu mudah. Maka pelajari nanti untuk konteks referensi Islam itu adalah Piagam Madinah, Misakul Madinah. Saya punya buku kecil ya tentang Misakul Madinah ini, tentang Piagam Madinah. Itu di situ ada 3 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia 4 ya, tambah ada bahasa bahasa Perancis di situ ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia itu sudah mengajarkan sebenarnya kepada kita gitu ya, ketika membangun masyarakat itu tidak asal-asalan gitu. Nah, si Rashid Pasha ini bermain di balik kekuasaan khalifah yang baru berusia 16 tahun tadi itu ya, dengan kemudian menyiapkan dokumen konstitusi yang sifatnya rahasia. Nah, maka kemudian pada tanggal 3 November 1839 seluruh tokoh Sublime Porte ya, atau yang disebut dengan pemerintahan, kemudian dia mengumpulkan juga masyarakat ya, perwakilan masyarakat Istanbul pada saat itu, kemudian perwakilan negara-negara di luar negeri dan korps diplomatik ya diundang ke Istana Negara di Pantai Laut Marmara untuk mendengarkan apa yang disebut dengan pembacaan naskah yang mulia gitu ya, atau yang disebut dengan Kalkhonah ya, yang berisi sekumpulan hukum-hukum Eropa yang dilengkapi sejumlah perhatian terhadap hukum Islam. Walaupun masih dokumen, ini adalah upaya pertama untuk memasukkan konstitusi Barat tadi ke daulah Islam gitu ya. Jadi di zaman ini, di zaman Abdul Majid pertama tadi itu oleh si Rosid Pasha ini. Nah, itu di luar ya, di luar tadi sumbangsi beliau yang juga tinggi ya terhadap peradaban begitu. Nah, pada tahun 1855 negara-negara Eropa khususnya Inggris ya itu kemudian berusaha menekan daulah Utsmaniyah pada saat itu untuk melakukan reformasi konstitusi. Ya, maka pada tanggal 1 Februari 1855 Sultan mengeluarkan rancangan konstitusi hasil reformasi ya, Sultan Abdul Majid tadi ya, yang kemudian dikenal dengan nama dokumen Hemayun ya, Kalkhonah tadi itu. Apa itu nanti dokumen Hemayun, nanti kita jelaskan begitu ya. Nah, menjamin ya apa isinya, hak khusus Nasrani ya, pengaturan hak-hak sipil oleh suatu komite yang beranggotakan masyarakat sipil, tokoh pemuka agama, anggota masyarakat yang lain itu ya, tidak memaksa orang muslim yang murtad untuk kembali ya, tugas militer juga wajib untuk Nasrani sebagaimana muslim begitu ya, orang asing boleh memiliki tanah di wilayah daulah Islam. Nah, ini isinya itu ya, di bawah tekanan tadi itu. Nah, reaksi masyarakat beragam, yang muslim merasa ini melanggar syariah gitu ya, yang Nasrani ragu-ragu ini bener nggak gitu ya, gitu untuk kita gitu ya, karena selama ini mereka ya tentu memiliki kekhususan karena mereka kan bukan muslim begitu, sampai muncul sosok ya berikutnya itu adalah Midhat Pasha ya, tadi kalau Rosid Pasha ini Midhat Pasha ya. Nah, sebelum ke situ saya akan jelaskan sedikit apa itu yang disebut dengan Humayun atau Hemayun tadi itu ya. Hemayun itu, hati Humayun itu adalah tulisan tangan yang berisi perintah. Nah, itu bentuknya ada di sebelah itu ya, yang ada di situ terkait dengan perintah Sultan Abdul Majid tadi ini ya, yang tadi saya sebutkan tadi itu.
Jadi biasanya itu tulisan ini ditulis langsung oleh beliau, oleh Sultan di Kesultanan tadi, dan dapat juga ditulis oleh penasihat atau juru tulis istana dan diberi catatan atau tanda tangan di atas materai sebagai bentuk perintah yang sah dan tidak dapat dibatalkan. Jadi secara umum bentuknya itu seperti itu. Jadi Anda bisa lihat itu ya yang ada di sebelah kanan tadi itu ya, ini untuk gambaran saja apa sih yang disebut dengan tadi disebut sebagai dokumen Humayun itu ya, Humayun atau Humayun tadi itu ya. Jadi pada umumnya yang disebut dengan Humayun itu atau dokumen Humayun itu memiliki ciri khas tulisan yang hampir atau sama dengan tulisan kaligrafi. Jadi seorang sultan yang berkehendak memerintahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada penerima tugas mengekspresikannya dalam ukiran-ukiran kaligrafi ya tersebut ya, dapat berisi catatan mengenai hukum pidana, undang-undang yang mengatur struktural dan operasional negara dan seterusnya begitu ya. Nah, ini selintas saja untuk memberikan gambaran. Kemudian tipenya itu ada 3 ya. Yang pertama itu unfanina hati Humayun, yaitu merupakan ketetapan atau keputusan sultan yang berhubungan dengan urusan kepemerintahan begitu ya. Biasanya ditujukan pada para pemimpin atau menteri atau orang yang memiliki jabatan gitu ya. Nah, itu tulisan tangan biasanya. Kemudian ada beas ya, Uzerin Hatu Humayun. Ini adalah dalam bentuk dekret atau ketetapan sultan yang dituliskan pada selembar kertas putih. Jadi tidak sama dengan yang pertama tadi itu, dia bisa dituliskan pada beberapa dokumen begitu ya. Nah, ini biasanya berupa tadi urusan negara yang bersifat internal gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Telhis ya, Uzerin Hatid Humayun. Nah, dekret ini biasanya dikeluarkan khusus untuk memuat berbagai masalah yang terjadi di luar kepemerintahan dan urusan internal. Jadi kalau yang satu itu pemerintahan dan internal, yang ini biasanya disertai pendapat dari sultan mengenai polemik yang sedang dihadapi. Jadi kalau ada masalah tertentu terus kemudian ditanggapi, nah itu bentuknya Humayun itu dalam bentuk itu, gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan salah satu yang kemudian menjadi fokus perhatian itu adalah yang dikeluarkan ya, Humayun yang dikeluarkan tanggal 18 Februari tadi 1856, yang intinya tadi itu tentang jaminan kebebasan beragama. Jadi hati-hati ini dengan kata-kata kebebasan beragama tadi, karena tadi orang yang murtad itu tidak boleh dipaksa lagi. Gitu. Itu salah satu yang tadi disebut sebagai penyimpangan tadi, kesetaraan antara berbagai komunitas dan pembentukan peraturan undang-undang untuk wilayah provinsi yang terbaru. Nah, siapa yang kemudian di belakang ini itu yang disebut dengan Muhammad atau Mehmet Emin atau Muhammad Amin Ali Pasha, petinggi kesultanan yang terlibat dalam perancangan Hatu Humayun tahun 1856 tadi itu, bersama tadi ya, bersama si Midat Pasha tadi itu, Rosid Pasha dan Midat Pasha tadi itu. Nah, pada tahun 1855 ya, negara-negara Eropa khususnya Inggris terus menekan. Nah, ini bukti bahwa konteks internasionalnya itu ada begitu ya, menekan Daulah Utsmaniyah untuk melakukan reformasi konstitusi. Nah, pada tanggal 1 Februari tadi 1855 Sultan akhirnya mengeluarkan rancangan ya konstitusi hasil reformasi tadi yang disebut dengan dokumen Humayun tadi atau Humayun tadi, Kalkhana, menjamin hak Nasrani, pengaturan hak sipil gitu ya, sampai kemudian nanti muncul sosok tadi Midat Pasha tadi. Nah, siapa Midat Pasha? Nah, ini dia secara singkat beberapa poin penting ya di dalam di dalam diri dia itu, yang kemudian dia itu nanti adalah semacam ya, kalau bahasa sekarang itu menteri senior gitu ya, menteri senior itu yang model itu Pak Luhut lah gitu kira-kira gitu ya. Jadi yang dia bisa bermanuver ke sana kemari begitu kira-kira gitu. Jadi setiap fase itu ada sebenarnya. Jadi karena Midat Pasha ini nanti dia termasuk senior yang kemudian akhirnya dia melakukan berbagai manuver-manuver tadi. Apa yang dilakukan Midat misalnya? Dia berusaha menyusun konstitusi Daulah Islam dari sistem Barat. Ya, dia itu posisinya adalah Menteri Kehakiman ya dalam kabinet Muhammad Rusdi Pasha pada pemerintahan Sultan Abdul Aziz yang tadi ya, yang kedua. Jadi setelah Abdul Majid, yang kedua setelah itu ada Sultan Abdul Aziz. Nah, dia membujuk ya Sultan untuk menerima rancangan konstitusi Barat tadi itu. Ya, poinnya ini ada 7 ya. Satu misalnya dia menyebutkan obat menyembuhkan penyakit itu mencabut sumber penyakit. Oh, itu benar itu sampai situ ya. Tapi obat atas penyakit itu yang dimaksud dokumen Humayun baru tadi itu, maksudnya cabut itu Daulah Islam, ganti dengan sekuler gitu. Itu sama dengan sekarang ya, masalahnya adalah Barat, cabut itu maka ganti dengan Islam kan gitu. Kan sederhana kan sebenarnya persoalan politiknya itu. Jadi jangan dibuat rumit gitu sebenarnya. Dulu aja ya, contoh si Midat itu ya, penyakitnya itu jelas gitu, penyakitnya itu Islam gitu kan dalam pandangan dia ya maksudnya itu. Obatnya apa? Obatnya ya reformasi tadi itu gitu loh. Jadi kalau hari ini
ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian itu kemana-mana misalnya bicara masalahnya ini, akar masalahnya itu adalah karena tidak diterapkan aturan Islam dan diterapkannya sistem kufur, ya itu udah benar. Itu aja cabutnya, itu harus dicabut dari akar. Jadi jangan hanya reformatif ya yang ada di situ. Ya tadi menekankan kesetaraan hukum antara yang kaya dengan miskin, yang muda yang tua, mengembalikan kekuasaan negara pada yang berhak, ya membelanjakan uang negara sesuai kehendak pemberi gitu ya. Anda tidak memonopoli keuangan negara, maksudnya sultan, tanggung jawab pegawai junior dan senior diperjelas, para menteri bertanggung jawab langsung atas akibat yang dihasilkan, maksudnya kebijakan yang dihasilkan. Nah, apa yang terjadi? Sultan Abdul Aziz itu marah dan memerintahkan untuk memecat tadi Midat Pasha tadi itu dan mengasingkannya di Salonika. Tadi ingat ya Salonika ya di Yunani yang sekarang. Nah, Midat Pasha dia tidak tinggal diam, dia melakukan perlawanan begitu ya. Jadi ya biasa itu kalau secara politik gitu ya. Dia bersekongkol dengan Hussein Auni Pasha, menteri kepolisian negara untuk memecat sultan. Coba bayangkan ini, bagaimana kemudian dia sudah masuk pada wilayah itu. Kemudian Midat mengirimkan rencana pemberhentian sultan ke negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, kecuali Rusia. Yang diberitahu itu hanya 3 itu. Nah, pada tanggal 30 Mei, nah ini perhatikan ini prosesnya, ya 1876 dengan bersama Syekhul Islam. Di Syekhul Islam ini under pressure gitu ya, dan kepala staf angkatan laut itu mendaratkan pasukan di istana negara di Dulamah Bahjah tadi itu istana tadi bersama angkatan darat, mereka mengepung istana gitu ya. Nah, fakta pemberhentian dibacakan oleh Syekhul Islam gitu ya, intinya Anda diberhentikan, kemudian diganti dengan sultan yang bernama Murad V tadi itu menjadi khalifah. Beliau dibawa keluar malam itu gitu dari istana. Coba bayangkan itu langsung diambil gitu. Gitu. Jadi ini karena tadi tentu kekuasaan yang terjadi konstelasinya ada di dalam simbol-simbol para pengkhianat tadi itu. Gitu ya. Nah, kita masuk ke yang kedua tadi ya, Sultan Abdul Aziz ya, yang pertama tadi itu yang begitu berani ya beliau menentang ya kebijakan yang diambil oleh si Midat Pasha tadi itu. Tapi ya beliau akhirnya dicopot tadi itu ya. Jadi ada sebagian informasi yang mengatakan bahwa beliau mati syahid ya setelah anggota Turki muda ya yang kelompok pemberontak itu mengatur persekongkolan untuk membunuh begitu ya kira-kira. Padahal beliau ini sangat luar biasa begitu ya, Sultan Abdul Aziz ini begitu ya. Nah kemudian berikutnya Murad V kan tadi itu ya, Sultan Muhammad Murad V diangkat menjadi khalifah dengan harapan dapat memuluskan rencana itu. Tapi sayangnya Sultan Murad V ini sakit gitu. Jadi banyak berapa bulan ya, tepatnya tanggal 31 Agustus 1876 akhirnya dia diberhentikan juga. Nah, pada tanggal 1 Septembernya langsung saudaranya yaitu Abdul Hamid yang kita kenal nanti dengan Sultan Abdul Hamid II itu menjadi khalifah. Nah, Midat Pasha itu diangkat menjadi perdana menteri pada saat itu. Ya karena dia yang paling berpengaruh pada saat itu. Ya, termasuk senior tadi, menteri senior tadi itu. Nah, Inggris kemudian menyelenggarakan konferensi Istanbul dalam rangka menyelesaikan masalah Balkan, intinya menekan lagi. Ya, coba Anda bayangkan ini, tekanan itu terus gitu ya. Jadi kalau kemana-mana Amerika itu dagangannya itu demokrasi, HAM gitu ya. Itu ya memang begitu negara ideologis itu. Jadi jangan heran kalau kemana-mana Islam itu ya bawanya Islam gitu ya, dakwah ya, jihad gitu. Jadi jangan bosen. Sekarang ini banyak yang bosen gitu. Udahlah, capek ini kita kalau perang terus gitu, kira-kira kalau jihad gitu, udahlah damai aja gitu ya, dukung aja PBB lah gitu gitu kira-kira gitu. Akhirnya karena orangnya tadi itu frustasi gitu, yang ngomong seperti itu orang-orang yang frustasi sebenarnya begitu ya. Nah intinya mereka menekan Daulah Islam melakukan reformasi. Perhatikan di situ, reformasinya itu fokus ke konstitusi ya, konstitusi ya. Nah, kemudian Midat merespon karena dia menteri senior tadi itu ya, dan kemudian membentuk komite yang beranggotakan 16 orang sipil, 10 ulama, 2 orang perwira militer. Mereka ditugaskan untuk merancang konstitusi negara. Begitu ya. Jadi kalau tadi saya katakan di awal itu Anda semuanya mempelajari konstitusi, itu kemana-mana bawa aja itu gitu untuk nanti kemudian bahan diskusi gitu ya. Ya. Nanti head to headnya dengan yang sebelah tuh. Ya, yang sebelah itu yang tahu ya, yang kodenya 45 itu ya, itu yang sebelah. Gitu. Jadi Anda nanti bisa bandingkan itu antara konstitusi Daulah Islam dengan konstitusi yang sekuler. Ya. Nah, konstitusi baru itu diilhami oleh konstitusi Belgia.
Ya, coba bayangkan itu. Itu orang sampai apa namanya tertipu dengan Barat itu sampai di situ. Nah, diresmikan tanggal 23 Desember 1876, konstitusi baru itu ditambah dengan sejumlah aspek hukum Islam. Maka itu kemudian resmi. Gitu ya. Nah, siapa Murad V tadi itu ini sekilas ya tentang beliau begitu ya, tapi intinya karena beliau sakit tadi itu ya, akhirnya kemudian ini ya. Memang kalau lihat gambarnya jadi kelihatan beliau itu sakit gitu ya. Jadi tidak auranya itu tidak semangat gitu itu ya yang ada di situ. Nah, siapa Abdul Hamid II? Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, beliau ini memerintah kurang lebih 34 tahun. Jadi kelihatannya mereka salah kalkulasi begitu ya. Jadi karena kemudian tadinya kan pengennya ini nih ya bisa disetir gitu ya menjadi boneka ya menjadi doll ya bukan menjadi idol gitu ya. Nah yang terjadi kemudian justru ya Sultan Abdul Hamid II ini malah luar biasa beliau begitu ya. Nah makanya saya ingin cerita selain tadi ya sisi singkatnya itu beliau ini ya kalau di antara ibu bapak atau sahabat-sahabat ada yang suka kucing ya Sultan Abdul Hamid II itu punya 1.500 kucing gitu juga. Jangan bayangkan tempatnya di mana ya, karena ini namanya juga sultan, begitu ya. Kalau tempatnya kayak rumah kita mungkin cuma satu rumah gitu ya, 1.500 mungkin sudah jadi kebun binatang, begitu ya. Kalau ini 1.500 di tempat sultan itu, kalau Bapak Ibu ke Topkapi ya ke istana Topkapi di apa Istanbul itu besar sekali tempatnya. Jadi ya wajar lah 1.500 itu. Ya, ini sekilas saja. Nah, kita ingatkan juga kontribusi sebagaimana Sultan siapa tadi Abdul Majid I tadi itu beliau itu luar biasa ketika apa namanya mengusir si Hetzel itu ya makanya kita harus usir itu kalau ada timnas usia 20 itu gitu ya. Ya dulu aja Sultan Abdul Hamid itu menolak sogokan 3 triliun. Coba bayangkan pada waktu itu diberikan paket untuk menukar dengan Palestina, tanah Palestina ya. Dia mengatakan ya kalau di kurs sekarang itu 3 triliun begitu ya. 3 triliun itu kan dahsyat ya APBN kita sekarang itu 3.000 triliun. 3 triliun itu sebenarnya besar sekali kalau dilihat dari sisi ini gitu ya. Nah waktu itu ya uang ini setara dengan 3 triliun 150 juta pound sterling untuk pribadi Sultan loh itu satu. Setelah itu kemudian nanti dibayar semua utang pemerintahan Turki ya kemudian akan dibuatkan kapal induk gitu kemudian diberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 35 juta. Coba bayangkan utangnya Turki itu 33 juta, itu diberi pinjaman tanpa bunga 35 juta kan selesai itu berarti. Ya, tidak ada utang lagi dia sebenarnya. Maksudnya dia hanya tinggal pinjem. Maksudnya itu pinjem itu mungkin dia punya punya apa namanya privilege atau kekhususan tertentu. Nah, masih ingat juga ketika beliau marah kepada Perancis ketika menggelar teater Nabi Muhammad SAW yang dibuat oleh Voltaire, ya, yang pada saat itu kalau masih macam-macam saya akan kerahkan. Takut itu Perancis. Ya, makanya kalau sekarang si Macron itu hahaha gitu kalau bahasa sekarang gitu ya. Hahaha itu apa? Jadi hahaha itu ya anu aja apa namanya tidak memperdulikan apa yang kita ini kan ya karena mereka merasa kaum muslimin nggak ada kekuatannya. Beda kalau Sultan Abdul Hamid yang ngomong itu sudah gemeteran itu mereka diserang beneran nanti begitu ya. Nah maka intinya ya pada saat itu apa beliau tadi apa mengusir tadi si siapa namanya tadi Hetzel tadi itu dalam konteks tadi. Nah konstitusi baru itu isinya apa yang tadi disodorkan itu ada 8 poin tuh di situ. Kebebasan pribadi warga diakui, Islam tidak lagi menjadi konstitusi daulah, begitu ya. Badan perwakilan apa namanya? Sebentar. Islam itu ditetapkan sebagai agama negara dalam arti hari libur umum dan perkara terkait ditetapkan dengan Islam. Jadi Islam itu tidak menjadi konstitusi itu menjadi asas gitu ya, tapi hanya menjadi agama negara gitu kira-kira. Itu agama negara itu ya simbolik saja gitu ya. Ya, Badan Perwakilan Rakyat itu dibentuk 2 majelis. Ini yang dikenalkan dengan demokrasi, Dewan Perwakilan, DPR kalau di kita sama MPR gitu ya, ada semacam senat. Anggotanya punya kekebalan parlementer. Mereka bersidang pada tanggal 1 November 1876 dibuka oleh Khalifah. Kemudian yang kelima penyusunan undang-undang oleh kedua majelis dan diratifikasi oleh Khalifah. Yang keenam penyusunan anggaran oleh Badan Perwakilan. Yang ketujuh membentuk Mahkamah Agung tadi ya yang terdiri 10 senat, 10 penasihat agung, 10 penasihat dari pengadilan banding dan yang kedelapan aturan di wilayah negara harus ditetapkan dengan asas desentralisasi. Jadi ini yang disodorkan oleh tadi itu mereka-mereka yang berusaha untuk mengubah tadi. Nah, apa sikap dari Sultan Abdul Hamid II bersama ulama dan tokoh Muslim menentang apa yang dilakukan oleh si Midat tadi itu? Pemerintah menolak menerapkan rencana Midat tadi dan keinginan negara Eropa, terutama Inggris, yang menekan terus tadi.
Maka tanggal 5 Februari 1877 Khalifah memecat Midhat Pasha ya. Ini memang suka dipecat tapi dia balik lagi gitu. Gitu ya. Faktanya seperti itu dan membuang karena melakukan pengkhianatan terbesar yaitu apa? Menjalin kontak dengan Inggris dan menyandarkan kebijakannya dengan Barat. Ya, maka tanggal 13 Juni, nah perhatikan itu waktu kronologisnya, 13 Juni 1878 dilakukan manuver lagi, mereka membuat konferensi Berlin. Ya, dipelopori oleh Inggris, Perancis, Rusia dan Jerman. Disraeli, ya Perdana Menteri Inggris keturunan Yahudi pada saat itu, jadi wakil Inggris, Otto Bismarck itu mewakili Jerman yang menentang Inggris dan berpihak ke Daulah Utsmani. Nah, konferensi itu berlangsung 4 pekan pada waktu itu. Intinya menekan Daulah Islam. Coba perhatikan nih, kata-kata menekan itu berulang-ulang. Itu menekan lagi, mereformasi sistem pemerintahannya. Tapi Khalifah, dalam hal ini Abdul Hamid II, mengabaikan itu. Bahkan memperkuat pasukan perangnya dan memaksa pendukung gagasan konferensi tadi keluar dari Istanbul ya dan berada di Paris dan Jenewa. Ya, yang ada di situ. Ya, sekali lagi ini apa namanya kita doakan begitu ya Khalifah Abdul Hamid II luar biasa sebenarnya begitu ya. Tentu dalam batas-batas beliau sebagai negarawan ada saja kemudian celah begitu. Nah, pada langkah berikutnya beliau ya Khalifah Abdul Hamid berusaha melakukan perlawanan itu gagal. Negara-negara barat tadi itu berhasil memasukkan tadi ya undang-undang barat tadi itu didukung oleh tadi Partai Turki Muda tahun 1908. Ingat 1908 di sini itu mungkin apa orang mengenalnya Budi Utomo. Padahal tahun 1905 itu sudah ada pergerakan Syarikat Dagang Islam yang kemudian nanti berubah menjadi Syarikat Islam. Begitu ya. Nah, Partai Turki Muda itu ya partai nasionalis yang sekuler. Ya sama dengan PNI lah kalau zamannya Soekarno pada saat itu gitu ya. Pada tanggal 21 Juli 1905 mereka mendeklarasikan konstitusi di Salonika. Lagi-lagi Salonika. Jadi mereka melakukan manuver di luar negeri itu. Ya, maksudnya di luar itu sebenarnya masih wilayah daulah tapi maksudnya bukan di apa ibu kota begitu. Nah, kemudian mereka bergerak ke Istanbul ya memaksa khalifah untuk menyetujui konstitusi dan mengangkat menteri yang mereka terima ya 21 Juli 1908 17 November berarti Juli Agustus September Oktober November peresmian parlemen dilakukan ya khalifah sementara waktu mengalami tekanan begitu ya jadi tetap mereka memaksakan itu begitu untuk mendirikan parlemen tadi itu karena parlemen itu sebenarnya tidak ada. Nah tanggal 13 April 1909 ya tahun berikutnya revolusi kemudian meletus terhadap pemerintahan baru tadi itu. Para tentara memberontak pada perwiranya, bahkan kemudian muncul ungkapan jatuhkan Turki Muda tadi. Ya, jatuhkan Turki Muda tadi itu. Sampai tanggal 15 April 1909, ya Khalifah mengangkat Taufik Pasha sebagai Perdana Menteri dengan tugas mengembalikan Islam sebagai hukum dan menghapus konstitusi baru. Ya, Turki Muda masih ingat ini saya reminder lagi ya itu adalah satu gerakan politik ya yang kemudian ingin mengganti Islam menjadi sistem sekuler. Intinya di situ. Tokoh utamanya itu ada Talat Pasha gitu ya, ada Enver Pasha ya, Anwar ya dan ada kemudian Jamal Pasha, Jemal ya tulisan di situ ya Jamal Pasha, Talat Pasha, Anwar Pasha dan juga Jamal Pasha yang ada di situ. Jadi mereka bertiga inilah yang kemudian secara real apa namanya berkuasa pada saat itu ya tahun 1913 sampai 1918 mendekatkan Utsmaniyah dengan Jerman dan menandatangani aliansi Utsmani Jerman dan melibatkan Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama serta melancarkan genosida yang ada di Armenia. Pada saat itu terjadi apa namanya perang di Armenia. Nah, Ahmad Taufik Pasha ya itu adalah apa namanya seorang negarawan ya dia merupakan tadi kalau dalam bahasa ini dia itu muawin gitu ya dia itu adalah pembantu dari khalifah tadi itu tapi lebih dikenal sebagai perdana menteri atau wazir agung tadi itu gitu ya. Nah, ini beberapa detail ya tentang beliau. Nah akhirnya tentara di Salonika itu memberontak pada khalifah. Nah pada tanggal 26 April 1909 sebuah komite nasional memberhentikan gitu ya Khalifah Abdul Hamid II gitu. Nah, saudaranya ya dari saudara khalifah yaitu Muhammad V Rishad ya itu naik atau Rosid yang naik dan memberlakukan konstitusi baru. Nah, maka pada saat itulah daulah khilafah berubah menjadi demokrasi parlemen. Ya dalam konteks substansinya yang ada di situ. Daulahnya masih tapi kemudian sudah dipretelin tadi itu. Ya, kepala negara itu adalah khalifah yang menguasai kesultanan saja, simbolik sifatnya. Muncul parlemen dan dewan menteri atau pemerintah yang berkuasa penuh, undang-undang itu disusun oleh parlemen. Ya, peran syariat Islam dalam pemerintahan dan perundangan berakhir. Ya, jadi dalam konteks inilah kemudian
apa namanya, ketika kemudian kita bicara khalifah itu sudah dalam kondisi yang sangat-sangat apa namanya, lemah begitu ya, karena dia apa, di otak-atik, tapi tetap tidak bisa dihapuskan. Makanya tetap tahun 1924 lah penghapusan khilafah itu. Jadi bukan berarti walaupun ini secara de facto, artinya ya de facto itu dalam keadaan apa, lemah tadi itu, tapi secara de jure-nya tetap akhirnya khilafah itu tanggal 3 Maret 1924 tadi itu. Tapi sebenarnya secara pemerintah sudah dipretelin tadi itu. Ya, nah ini Muhammad apa namanya, Rishad tadi, Muhammad V ya, yang kemudian apa namanya, menggantikan Sultan Abdul Hamid II. Kemudian setelah itu dia digantikan oleh Muhammad V atau Mehmet VI ya. Mehmet VI ini kemudian yang kita kenal dengan Sultan Muhammad VI Wahiduddin gitu ya, Wahiduddin yang kemudian akhirnya menjabat antara 1918 sampai 1922 ya. Kemudian apa namanya, beliau ya akhirnya juga kemudian apa namanya, gulingkan sampai akhirnya digantikan oleh Abdul Majid II begitu ya, yang kemudian beliau memerintah antara tahun 1900 apa namanya 22 sampai 1924. Itu yang fotonya tadi apa sering kita lihat, beliau kemudian diusir dari istana ya, dengan apa namanya, keadaan yang apa adanya ya yang ada di situ. Nah, maka sejak apa namanya, saat itu undang tadi transformasi adalah pada konteks serangan terhadap undang-undang. Sejak 1856, penggunaan hukum-hukum Barat telah dimulai melalui tekanan Inggris dan Perancis, juga agen Barat yang pro-Barat tentu saja. Maka Daulah Islam sudah mengadopsi undang-undang sejak Khalifah Abdul Majid I tadi itu. Ya, jadi memang itu kalau undang-undang dasarnya kan belum kan, tadi itu baru 1909 tadi itu. Kalau undang-undangnya itu sudah terus dimasukkan ya, di apa istilahnya itu dicangkokkan begitu. Nah, hukum ini diperkenalkan ke daulah, diterapkan dan digunakan hakim. Nah, sayangnya pada saat itu Syekhul Islam dan sejumlah ulama itu membolehkan adopsi hukum-hukum Barat tadi selama tidak bertentangan dengan Islam. Itu poinnya. Maka dari situlah kemudian masuk undang-undang tadi, mulai dari 1857 Undang-Undang Pidana Negara Utsmani, ya 1858 itu Undang-Undang Keuangan dan Perdagangan, 1870 Lembaga Peradilan dibagi dua, ada yang sipil, ada yang agama atau syariah. Kemudian 1877 itu Undang-Undang Peradilan Sipil dibentuk, 1878 Undang-Undang Kepemilikan dan Pidana dikeluarkan, 1876 itu diterbitkan Al-Majalah. Ya mungkin orang tahu Al-Majalah itu bukan majalah ya, bukan magazine. Al-Majalah itu adalah kompilasi hukum gitu ya, sebagai undang-undang transaksi bisnis, juga pembuatan undang-undang itu dengan meniru undang-undang sipil kuno dari Perancis. Yang poinnya itu mengedepankan substansi. Prinsipnya katanya begini, prinsip dalam kitab hukum terletak pada maksud dan makna yang terkandung pada substansinya, bukan susunan pernyataan dan kata-katanya. Tentu ini berbeda. Kalau dalam Islam itu ada yang disebut dengan mantuk ya, ada kemudian yang disebut dengan mafhum. Itu mantuk itu basisnya kepada teks, mafhum itu kepada apa namanya, berbagai apa susunan dan indikasi daripada teks itu sendiri. Maka di situ ada nanti ada mafhum mukhalafah, ada kemudian mafhum apa namanya adat dan seterusnya ya, bilangan dan seterusnya. Baik, saya kira sampai situ Kang Azhar untuk ininya. Ini karena bab 6 itu hanya sampai situ. Ya ceritanya masih panjang ini ya, tapi ini kita stop sampai di situ sehingga nanti sahabat-sahabat bisa melihat inilah proses yang kemudian terjadi. Jadi kalau hari ini sekarang kita dihadapkan ada undang-undang pidana yang modelnya seperti itu gitu ya. Itu jangan heran gitu ya. Apalagi kalau orang mengatakan amandemen gitu ya. Amandemen itu kan sebenarnya konstitusi kan. Ya, sekarang itu sudah sampai amandemen ke-4 ya. Nah, sekarang kalau orang berbicara tentang konstitusi, orang menjadi anti kalau kemudian itu diarahkan pada Islam. Padahal itu secara politik sebenarnya sesuatu yang biasa, karena undang-undang itu adalah turunan daripada undang-undang dasar. Maka kalau serangan tadi itu diarahkan kepada undang-undang dasar dulu, ya berikutnya mungkin yang undang-undang itu dipretelin ya atau dicangkokkan satu persatu, maka itu juga kemudian bagian yang tidak boleh kemudian kita lupakan dalam konteks bagaimana kita melihat perubahan-perubahan yang ada hari ini. Baik, saya kira itu Kang Azhar sebagai pengantar. Kalau ada yang ingin didiskusikan, mudah-mudahan
kita bisa apa namanya lanjutkan. Silakan. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah kita dengarkan tadi ya, kronologis bagaimana proses masuknya undang-undang atau konstitusi asing Barat ke tengah-tengah kaum muslimin atau di tubuh daulah ketika itu. Jadi tetap ada lakon dari dalam berarti, tetap ada pengkhianat di dalam untuk mengkondisikan agar konstitusi dari luar itu bisa masuk. Jadi tetap ya bahwa di mana-mana ada pengkhianat untuk meruntuhkan satu peradaban. Ya Alhamdulillah eh, ini kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada yang bertanya bisa nanti menyampaikan ataupun melalui kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Kemudian ini sudah ada yang masuk pertanyaan Ustaz Ya, dari Ibu atau Mbak, mohon maaf kalau salah nanti. Ustaz berarti pada waktu Utsmani tidak ada pembaiatan kepada khalifah, tapi sejarah turun-temurunnya keluarga. Apakah betul begitu Ustaz? Apakah ya, proses sebenarnya kita akan bisa melihat ya, Bu Ina ya. Terima kasih dari pertanyaannya tadi. Itu sebenarnya eh, sudah dari awal gitu ya terjadi apa yang kemudian tadi secara apa namanya aturan syariat itu sebenarnya sudah dilanggar ya, yaitu terkait dengan bahwa hak ya kepemimpinan itu adalah dikembalikan kepada kaum muslimin semestinya, bukan pada keluarga. Dan ini sebenarnya mengikuti apa yang terjadi pada konteks Umayyah ya, pada awalnya itu ya. Kemudian diturunkan lagi ke Abbasiyah ya, kemudian akhirnya ke Utsmaniyah gitu. Jadi pola ini. Nah, ini yang kemudian makanya di dalam hadis itu disebutnya mulkan apa namanya audon gitu ya. Jadi kekuasaan yang menggigit tadi itu karena apa? Karena di situ sudah mulai ada kerusakan dalam konteks pelaksanaan syariat tadi itu, tetapi proses pembaiatan tetap dilakukan, Bu. Ya, jadi artinya karena kemudian metode pengangkatan seorang pemimpin itu ya harus melalui baiat, gitu ya, karena dia dibaiat ya untuk menjadi Amirul Mukminin tadi itu, ya, meskipun yang membaiat tadi itu bisa jadi perwakilan seperti yang tadi terjadi dengan Syekhul Islam tadi itu. Jadi Syekhul Islam ini memegang apa peran ya sebagai semacam perwakilan lah begitu kira-kira ya untuk apa namanya melakukan pembaiatan tadi. Jadi rakyat itu tidak secara langsung membaiat. Jadi rakyat itu apa kan baiat itu ada dua. Ada baiat yang sifatnya inikot ya, yang sifatnya mengangkat begitu ya, dan baiat toat. Jadi kalau dia kemudian sudah apa namanya dibaiat secara ikot tadi itu, maka kemudian rakyat atau masyarakat itu tinggal kemudian menyatakan ketaatan begitu kepada sang khalifah tadi. Tetapi catatan khususnya itu adalah tadi bahwa mekanisme yang seharusnya ditempuh itu harusnya bukan melalui jalur keluarga gitu loh, karena kekuasaan itu kembali lagi kepada umat ya, as-sultan lil ummah. Jadi kekuasaan itu ada di tangan umat, artinya apa, umat itu berhak untuk memimpin siapa apa dipimpin oleh siapapun dari mereka. Jadi tidak seperti sekarang. Jadi next ya kesalahan ini itu harus kemudian dikoreksi. Jadi bukan berarti kita membenarkan ya terkait dengan masalah tadi apa namanya turun temurunnya tadi atau putra mahkota tadi itu, sehingga kemudian yang terjadi justru malah tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu saya kira Kang Azhar, mungkin singkat saja dari saya tadi. Kemudian masih ada ya tadi ya dari Bu Ina kayaknya tadi ya. sambungannya Ustaz? Pertanyaan berikutnya. Berarti saya langsung aja ya. Tunggu Ustaz. Ya, berarti dari kisah itu nampak peran ulama sangat berperan ya akan kerusakan hukum Islam sama dengan seperti negara kita. Ulamanya bahwa pemahaman banyak dirusak oleh demokrasi. Nah, itu yang kemudian tadi saya bilang kalau dikorelasikan dengan keadaan sekarang ya ada satu kata-kata dari Imam Al-Ghazali yang saya kira menarik, yaitu apa? Kalau Anda melihat masyarakat itu kemudian rusak, maka lihatlah penguasanya. Pasti penguasanya itu juga akan rusak begitu ya. Dan kalau penguasa itu rusak, maka lihatlah ya ulamanya.
ulama ini termasuk dalamnya cendekiawan ya, artinya tidak hanya sekedar para kiai atau ulama tokoh gitu ya yang ada di situ, tapi juga kemudian para tokoh-tokoh intelektual begitu ya. Nah, kenapa? Karena kemudian mereka hubud dunia tadi itu, mereka kemudian cinta kepada dunia begitu ya. Jadi makanya pemahamannya itu kalau ada kerusakan di masyarakat, kemudian berikutnya kerusakan di penguasa, maka yang harus dimulai ya perubahannya itu adalah dari para ulama tadi itu ya, agar apa mereka berani untuk menyampaikan kebenaran. Seperti saya ambil contoh sekarang banyak orang takut untuk bicara tentang khilafah. Nah, itu karena apa? Karena yang punya ilmu atau yang dianggap punya apa tadi kelebihan pengetahuan itu tidak ada yang berani menyampaikan apa adanya bahwa khilafah itu ya adalah ya ajaran Islam misalnya gitu. Jadi khilafah itu tidak layak untuk ditolak oleh seorang muslim. Wong orang Elon Musk saja kemudian apa secara objektif dia berani menyatakan pendapatnya secara terbuka gitu loh. Ini orang kafir gitu kan, apalagi orang muslim kan tidak layak. Jadi sangat sangat ironis gitu. Jadi begitu Bu, peran ulama itu peran ya. Pada saat itu yang tadi keberadaan Syekhul Islam tadi itu apa namanya juga sangat ini tadi sangat penting sehingga akhirnya masuknya tadi itu memang karena tadi kemunduran taraf berpikir tadi itu sehingga akhirnya dengan alasan tidak bertentangan dengan dengan Islam ya maka dia diperbolehkan begitu kan. Nah, itu sama dengan hari ini ya rusaknya banyak kemudian pemahaman betul tadi dengan demokrasi itu akhirnya apa? Demokrasi itu disamakan dengan musyawarah. Begitu ya sehingga akhirnya tidak apple to apple. Nanti kita akan bahas di bagian kitab ini juga tentang perbedaan antara demokrasi itu dengan khilafah gitu. Karena secara singkat sebenarnya apa namanya? Demokrasi itu kan lahirnya dia mengoreksi kerajaan. Jadi awalnya kerajaan dikoreksi oleh demokrasi, Islam datang itu kemudian sebenarnya untuk mengkoreksi tadi manusia tadi itu, ya maksudnya hukum buatan manusia tadi itu. Jadi saya kira itu ya Bu Aslina tadi ya tentang peran ulama jelas sangat penting. Makanya disinilah pentingnya kita melakukan proses pembinaan di tengah-tengah masyarakat ya agar kemudian nanti umat ini tercerahkan begitu ya. Dari situlah kemudian terjadi gerakan perubahan gitu. Jadi poinnya nanti di situ. Jadi tidak seperti kasusnya siapa namanya tadi apa Turki muda tadi yang justru dia berbuat untuk malah merusak gitu ya. Karena tadi apa memang tujuannya ya jelas dia untuk merusak atau mengubah sistem Islam tadi itu menjadi sistem sekuler yang mereka jual tadi itu. Itu ya mungkin Ibu kemudian dari siapa ini Bu Hasna ya. Afwan Ustadz izin bertanya apakah Midhat Pasha ini anti Inggris dan kenapa pengaruh Midhat Pasha sangat besar sehingga sulit untuk digulingkan? Ya tadi Bu, karena memang ada konstelasi internasional tadi itu yang kemudian membackup tadi. Jadi sebelum nanti ceritanya ini ya, sebelum sampai ke Kemal Pasha, itu ini orang-orang itu sudah tadi itu sudah memainkan peran itu ya peran antek maksud saya itu. Jadi kalau bahasanya komprador gitu ya. Jadi mereka kan tadi misalnya yang awal tadi ya Rosid Pasha kan juga sama kan tadi dia kan dubes Inggris kan sebelumnya begitu ya di Inggris di London gitu kan itu juga sama dia pulang tadi ditarik pulang alih-alih malah membuat kebaikan malah makin kalau bahasa kita makin ngaco gitu kan kira-kira. Nah muncul lagi Midhat Pasha tadi itu ya sama juga karena dia bagian dari kepentingan Barat khususnya Inggris tadi itu ya sehingga dia bertahan tadi waktu kasusnya ini aja dia dipecat saja dia masih bisa melawan bahkan malah memberhentikan khalifah kan dahsyat itu berarti kekuatan gitu artinya dahsyat itu pengertiannya khalifah tidak mampu untuk kemudian menandingi pada saat itu sehingga ketika dibacakan tadi apa namanya pemberhentiannya tadi itu ya tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu suruh keluar gitu diganti malam ini gitu itu menunjukkan kekuatan politik maka tadi saya sampaikan kata kuncinya dua perubahan itu pemahaman dan juga kekuatan ya pemahaman itu dari sisi apa yang akan kemudian apa namanya terapkan tadi itu dalam hal ini Islam yang kedua adalah kekuatan itu artinya dukungan ini maka nanti dari situ lahir dua prinsip tadi itu ya prinsip kekhilafahan itu satu apa kedaulatan itu adalah apa namanya asyiadah itu li syar'i gitu ya yang kedua itu adalah kekuasaan itu adalah as-sultan lil ummah begitu ya jadi artinya antara pemahaman dengan kemudian kekuatan itu bersama nanti
Itu nanti yang akan mengarahkan kita kenapa kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinun usun gitu ya. Jadi agama itu adalah sebagai asas gitu ya. Daulah sultanun harisun, ya, kekuasaan itu sebagai penjaga gitu. Nah, yang dimaksud kalau umat Islam itu lemah hari ini, ya, misalnya ini untuk kasus timnas ya, kalau sampai ini masih lolos itu berarti menunjukkan kita ini lemah, tidak ini, ya, makanya kita harus kondisikan agar kemudian rencana jahat itu tidak sampai kemudian terrealisir, begitu ya. Ya, ini penting untuk ini, ya. Kemudian itu ya yang apa tadi dari Bu siapa Hasna ya. Kemudian Akhwan Ustadz, kelompok Turki Muda dipimpin oleh siapa atau diusung oleh negara? Dia kelompok, Bu. Ya, Turki Muda itu tadi dia partai politik gitu ya. Yang kemudian tadi memang manuvernya tadi itu dalam rangka untuk melakukan tadi berbagai upaya untuk mengganti sistem tadi itu. Tadi itu ada Talat Pasha, ada Anwar Pasha, ada kemudian Jamal Pasha. Itu jangan lupa ya, nanti Kemal Pasha itu belum terkenal ya, belum dimunculkan. Makanya biasanya kalau tokoh itu nanti by design itu dimunculkan gitu ya. Kalau sekarang itu mungkin caranya melalui survei gitu ya. Ya, sehingga kemudian nanti survei itu harus ditanya gitu, Anda dapat uangnya dari mana gitu. Gitu kalau kalau nanti yang mendominasi survei itu tiga lagi gitu ya, si si G, si P, si A misalnya gitu, gitu ya misalnya, ya itu by design, tentu saya tidak mungkin itu kemudian hanya sekedar persoalan realitas itu, ya. Jadi saya kira itu cukup ya, mungkin udah dari Bu ini tadi ya, Bu eh, siapa tadi, Hasna ya, Bu Hasna Johan. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya. Ya, Selesai ya, tidak ada yang bertanya kan? Tidak ada yang bertanya lagi. ada Pak. Ya, Boleh. silakan. Masih ada nggak kira-kira? Oh, ini masih ada ya. Eh, ini sudah baru di posting tadi. Dari Bu siapa ini? Bu Tati ya. Satu. Ya, nah, ada dua pertanyaan ini ya. Apakah komunitas Nasrani Yahudi dan yang lainnya mereka hidup dalam daulah, dilokalisasi atau ditempatkan khusus komunitas mereka atau berbaur? Ya, ada dua, Bu. Ada yang memang mereka berbaur secara keseluruhan, ada juga yang mereka punya komunitas-komunitas ya pada saat itu gitu. Tapi sebelum adanya tadi istilahnya usulan ya, konstitusi baru tadi itu, ya mereka sebenarnya ya sejauh ini aman-aman saja sebenarnya. Karena sebagaimana karakter dasar daripada pemerintahan Islam ya di semua zaman tadi itu, sejak zaman Nabi sampai sahabat, kemudian para khalifah, itu mereka tidak pernah ya umat Islam ini mendolimi mereka gitu ya, kecuali satu saja, kalau mereka kemudian tadi bahasanya membangkang gitu. Jadi mereka tidak ada masalah, mereka ada yang tadi sama, ada yang khusus gitu ya. Jadi bukan ditempatkan khusus, tidak, tapi ya berkomunitas biasa kan. Kalau di mana-mana karakter sosiologi itu kan begitu ya. Suku ini ngumpul dengan suku ini, dengan keluarganya, itu biasa. Tapi secara umum sebenarnya ada yang berbaur juga ya di dalam daulah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, makanya mereka tadi kan saya katakan umat Nasrani itu ragu-ragu, benar nggak ini? Gitu. Karena apa? Karena ada Muslim yang murtad itu tidak boleh dihukum gitu kan. Padahal aturan Islam man badala dinahu faktuluhu. Ya, kalau kemudian orang itu mengganti agamanya, maka kemudian dia harus dihukum mati kalau tidak mau kembali gitu. Itu kan bagi agama Nasrani kan senang gitu kan. Wah, kalau tidak dihukum bagus ini kan gitu kan. Jadi mereka secara demografis bisa tumbuh kan kalau nanti banyak yang murtad itu, begitu ya. Itu yang penting, yang pertama gitu ya, yang dari Bu Tati tadi. Yang kedua, kenapa disusun lagi dokumen Humayun? Bukankah mereka non Muslim dijamin hak-haknya baik berkaitan dengan agama maupun sebagai warga dalam dalam daulah? Ya karena memang tujuannya sebenarnya untuk menarik perhatian mereka begitu ya. Midat Pasha tadi itu kan, atau sebelumnya Rosid tadi itu kan berusaha untuk seolah-olah seperti inilah sekarang hari ini gitu ya. Jadi maksudnya apa? Bahwa mereka kan tidak bisa itu jadi khalifah ya, karena secara sistem mereka kan bukan Muslim begitu, sehingga yang dituju itu adalah ada kesetaraan tadi kan, kesetaraan hak antara
laki-laki, perempuan, nanti antara tua, muda, antara muslim dan non-muslim. Akhirnya begitu. Jadi mereka ini diprovokasi sebenarnya bahwa kamu dalam negara daulah Islam itu atau daulah Islam itu negara kelas 2 kan begitu. Itu yang sekarang digembar-gemborkan orang kan. Padahal sebenarnya mereka sendiri tidak ada masalah ketika kemudian mereka atur dengan hukum Islam. Dan pada satu sisi umat Islam pun memang wajib untuk menerapkan. Makanya saya sering katakan bahwa rumusan dalam piagam itu Jakarta Charter itu ya atau Jakarta Charter atau piagam Jakarta itu kalau kewajiban itu hanya berlaku kepada umat Islam itu sebenarnya nggak tepat gitu karena Islam itu harus diterapkan bukan hanya untuk Islam untuk Muslim tapi untuk semua warga negara kalau catatannya dia itu negara yang didasarkan pada asas Islam begitu ya tapi karena itu hasil kompromi maka yang terjadi tadi itu setengah-setengah aja begitu kan yang kemudian dilakukan itu pun juga kemudian prakteknya tetap aja kemudian melakukan penyimpangan jadi yang kedua itu Bu tadi itu jadi dokumen tadi itu untuk tadi memperjuangkan bahwa tadi masyarakat itu mau muslim non muslim itu sama kenapa karena desainnya bukan lagi Islam kan kalau desain Islam itu kan asasnya Islam maksudnya itu kan mereka senantiasa merasa bahwa mereka itu dibedakan gitu. Padahal sebenarnya mereka tidak ada yang dirampas atau istilahnya dizolimi hak-haknya. Nah ini apa maknanya? Itulah provokasi-provokasi dari tadi mereka itu agar mereka itu menuntut hal yang sama. Maksudnya mendukung apa yang dilakukan oleh si Midat Pasha dengan kawan-kawan tadi itu. Itu saya kira dari saya Bu Tati ya tadi untuk 2 pertanyaan tadi itu. Jadi dari sini makanya kita bisa melihat bahwa pelajarannya untuk kita hari ini ya tetaplah fokus pada Islam. Begitu. Jadi jangan istilahnya itu jangan tengok-tengok gitu, tengok-tengok kanan kiri gitu. Kanan itu kayaknya demokrasi halus gitu ya, bagus gitu kan. Kiri itu kayaknya komunis lumayan lah gitu kan kira-kira atau sosialisme itu lah gitu. Masih ini masih melang-meleng kalau bahasa orang itu ya. Jadi masih tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Padahal lurus saja Islam gitu ya. Ya, nah inilah pentingnya tadi 2 hal itu, satu perubahan mindset, cara berpikir tadi itu, yang kedua ya kekuatan politik itu harus digalang. Nah, kalau tidak digalang kekuatan politik ya dia nanti hanya menjadi konsep, tidak bisa kemudian diterapkan. Nah, gerakan tadi itu dalam konteks untuk tadi Turki muda itu ya melakukan tadi istilahnya mereka membahasakan reformasi, padahal mereka sebenarnya ingin tadi menghancurkan negara Islam tadi. Dan itu terbukti kan, begitu tahun berapa 1924 akhirnya mereka menemukan momentum tadi itu gitu momentum untuk ini padahal kan tadi sudah dilemahkan sedemikian rupa sampai tahun 1918 kan itu ya itu sudah kan kalau kita hitung kan masih berapa tahun lagi itu masih masih 6 tahun lagi kan 1918 kan gitu nah, itulah politik butuhnya momen tadi itu untuk sampai kemudian ibaratnya serangan yang mematikan tadi itu yaitu mengubah atau mengganti sistem Islam tadi itu dengan sekulerisme yang kita kenal dengan Kemalisme itu gitu ya. Makanya sampai hari ini Turki, nah saya baru ngomong Turki ya. Kalau Turki itu entitas baru, jadi jangan sampai keliru menggunakannya sehingga Turki hari ini itu tidak bisa lepas dari cengkeraman kapitalisme sekuler tadi itu yang balutannya tadi itu ya Kemalisme tadi itu. Jadi kalau Erdogan itu seolah-olah kemudian dia mencitrakan Islam satu sisi gitu ya, yang terjadi hari ini itu adalah tadi umat Islam itu jadi tidak istilahnya tidak bisa membedakan Erdogan itu sebenarnya jati dirinya siapa gitu. Kok dia kemudian berhubungan dengan Israel tapi mau membebaskan Palestina kan jadi aneh gitu. Membebaskan dari mana wong yang kemudian menjadi musuhnya itu dia akrabi kan gitu kan yang ada di situ. Kemudian yang kedua bagaimana kita menjelaskan Turki itu menjadi pangkalan militer Amerika gitu ya untuk pesawat-pesawat Amerika begitu. Nah, apakah itu bukan merupakan satu pelanggaran? Nanti biasanya banyak yang mengatakan yang membela maksud saya itu mengatakan ini namanya juga strategi gitu. Nah, strategi politik itu tidak boleh melanggar syariat begitu loh. Jadi dalam konteks ini berhubungan dengan Israel saja itu sesuatu yang diharamkan. Bagaimana mungkin dia malah melegalisasi itu begitu. Nah, itulah yang kemudian sekarang kita lihat dengan
fenomena tadi normalisasi tanda kutip tadi. Apa yang dinormalkan? Memang kalau tidak berhubungan dengan Israel tidak normal. Kan logikanya jadi begitu kan gitu. Kalau normalisasi itu biar kita ini baik-baik gitu. Mari kita normalisasi gitu. Karena berhubungan baik itu adalah bentuk normal. Padahal ini penjahat gitu. Coba kemudian logika-logika ini kan banyak dimanipulasi gitu ya, normalisasi dan seterusnya kayak gitu itu. Sehingga kan sekarang yang tidak berhubungan dengan Israel tidak normal. Gitu. Kan kurang ajar itu berarti. Gitu. Jelas-jelas kemudian Israelnya yang tidak normal begitu ya, maksudnya dia itu penjahat gitu, kok kemudian malah dinormalisasi. Ya berarti yang melakukan itu yang tidak normal justru gitu ya, maksudnya yang akhirnya tadi coba bayangkan bagaimana Sultan Abdul Hamid II tadi menolak 3 triliun tadi untuk dirinya khusus 3 triliun untuk negara khilafah waktu itu bebas hutang macam-macam kayak gitu, itu aja ditolak. Kenapa? Jawabannya tanah Palestina itu bukan tanahku, ya usir itu dokter Hetzel itu gitu. Tapi segitunya kita juga harus malu bahwa Hetzel itu segitunya juga ngotot kan, maksudnya ngotot untuk pokoknya harus negara Yahudi gitu ya. Makanya dalam satu ungkapan dia pernah olok-olok gitu ya ketika di Kongres Zionis Internasional di Basel, ya, dia mengatakan bahwa nggak mungkin itu, kata orang-orang gitu, itu mimpi. Maka dia katakan ya, selama Anda memiliki keinginan will gitu ya, maka tidak ada yang mimpi gitu. Tetapi kalau Anda tidak memiliki keinginan, maka kemudian itulah mimpi yang sesungguhnya. Begitu ya. Jadi dari situ umat Islam harusnya malu kepada Hetzel. Hetzel yang jelas-jelas kafir masuk neraka gitu ya. Gitu. Itu saja optimis kan. Nah, atas dasar apa umat Islam justru kemudian tidak optimis dalam konteks melihat masa depan. Walaupun keadaan di sekeliling kita hari ini itu memang ya membuat kita tidak optimis, tapi optimisme itu dibangun bukan karena fakta, tapi optimisme itu dibangun karena keyakinan yang itu berasal dari kekuatan ruhiyah, ya, kekuatan spiritualitas, kekuatan keimanan itu, sehingga itu yang membuat kita sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan pernah kita akan putus asa gitu ya, seberat apapun masalah, ya, termasuk ketika melihat umat Islam dalam keadaan yang seperti ini. Baik, saya kira itu Kang Azhar, ada lagi? Cukup ya? Ini satu pertanyaan mungkin kita sudahi satu saja Pak. Ya. Mungkin diskusi malam ini Bapak Ibu kesempatan bertanyanya saya tutup ya. Dan saya sebagai penanya terakhir ini dengan 6 pertemuan kita, di mana posisi kedutaan Pak? Kedutaan yang dibuka oleh khilafah dari masa itu Pak. Nah, apakah ini tidak ada pengaruhnya sehingga proses keruntuhan itu terjadi Pak? Atau pada masa kapan itu dimulai Pak? Ya, jadi ketika kemudian mulai terjadi pembukaan tadi itu, ya, pembukaan kedutaan-kedutaan besar, harus kita pahami dulu bahwa kedutaan besar itu pada hakikatnya dia itu adalah semacam fungsi intelijen, begitu ya, di masing-masing itu. Artinya apa? Kalau kemudian kita membuka di satu negeri, ya negeri itu harus kita bolehkan itu untuk membuka di negeri kita, gitu kan, di negeri Islam maksudnya, di negara Islam gitu ya, yang ada di situ. Nah, ini terjadi sebenarnya sudah cukup lama, yaitu ketika ya mereka atau umat Islam yang ada di Utsmani tadi itu sudah mengalami kemunduran tadi itu, sehingga apa yang terjadi ya mereka tidak mewaspadai itu, padahal pembukaan daerah-daerah itu sebenarnya akan membuat mereka ya terawasi juga gitu kan, yang jadi poinnya itu di situ gitu ya, sehingga kan mereka harus setara kan. Kalau kita boleh misalnya tadi kasusnya siapa namanya Rosid Pasha tadi itu kan menunjukkan bahwa ketika dia di London itu diduga kuat dia sebenarnya sudah menjadi agen gitu loh, dari Inggris itu sendiri, sehingga ketika dia ditarik dan kemudian dijadikan menteri luar negeri pada saat itu, ya dubes itu kan kalau dari sisi karir kan lebih tinggi lagi itu menjadi menteri luar negeri begitu ya. Nah, itu berarti apa? Berarti kepentingan dia sudah terwakili begitu ya. Itu anteknya tadi itu menjadi tokoh yang bahkan kemudian istilahnya merusak dari dalam tadi itu. Ya, jadi artinya di sini butuh, ya, poin pertamanya butuh pertimbangan agar jangan sampai kemudian justru
atas nama kesetaraan atau tadi timbal balik, maka kemudian kita membuka kedutaan besar di tempat lain, atau kemudian sebaliknya kita menerima begitu ya. Ini harus dipertimbangkan betul sebenarnya sebagai fakta sejarah, agar jangan sampai kemudian nanti kita menjadi ibaratnya jor-joran, terutama kepada negara-negara yang sudah jelas-jelas itu tidak punya itikat baik. Inggris itu kan sebenarnya sudah jelas-jelas musuh, tapi pada saat itu kan para pemimpinnya menganggap masih perlu untuk membuka hubungan. Nah, maka dibukalah kedubes tadi, dia juga boleh kan membuka di kita, digunakan oleh Inggris untuk kemudian tadi melakukan berbagai pengawasan lah, jadi pengumpulan informasi kan. Masih ingat kan cerita Turki Muda beberapa seri berapa kemarin, 5 atau 4 kemarin itu, yang terkait dengan ketika dubes Inggris yang baru itu datang, ya mereka menggantikan fungsi fungsi kuda. Kuda yang menjadi penarik kereta dari dubes itu ditarik oleh orang-orang Turki Muda tadi itu, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka itu istilahnya gembira gitu, dubes Inggris itu datang. Itu maknanya kan berarti dia sudah jelas-jelas memiliki agenda gitu ya, dalam konteks mengkondisikan secara internal tadi itu. Jadi yang kedua, poinnya ke depan ya, mestinya kemudian khalifah itu nanti akan melihat ini ya, sejauh mana kemudian itu diperlukan gitu. Sehingga kalau tidak perlu ya tidak perlu membuka kedutaan besar kan gitu ya. Fungsinya nanti akan terkait dengan fungsi-fungsi yang lain dalam bentuk diplomasi yang lain. Tidak mesti melalui kedutaan besar yang dibuka, tetapi juga ada resiko-resikonya itu. Jadi saya kira itu Kang Azhar, 2 poin itu. Jadi dulu itu adalah banyak kesalahan ya yang kemudian terjadi karena tadi semakin lemah akhirnya malah membuka diri begitu ya. Yang kedua, sekarang nanti tentu diperlukan pertimbangan agar jangan sampai istilahnya membuka di banyak tempat akhirnya kita juga kecolongan begitu ya, dalam konteks tadi mereka bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang memberontak di dalam negeri tadi itu. Saya kira itu poinnya. Jadi untuk dubes itu sebenarnya secara hukum kan boleh saja, tidak ada masalah sebenarnya, sejauh kemudian memang itu menurut ya khalifah maslahat gitu ya, dalam konteks ketika dia mengirimkan duta tadi itu, pada saat yang sama dia harus memberi ruang untuk negara yang dituju tadi membuka juga kedutaan, karena itu harus resiprokal namanya, istilahnya setara begitu ya. Jadi kalau di sana buka ya kita harus buka gitu kan. Kalau di sini tidak ya di sana juga tidak begitu ya. Jadi dari situ nanti kita harus memperhatikan fungsi ini agar jangan sampai nanti dia dimanfaat. Tapi hukum asalnya memang kedutaan besar itu ya memang untuk intelijen gitu ya. Jadi karena dia kan mengawasi negara-negara tersebut dari sisi pemerintahannya ini. Ini arahnya kebijakannya ke pemerintahan kita Islam, maksudnya gimana kan gitu kan. Sehingga nanti kita akan tahu apa yang harus dilakukan gitu. Saya kira itu mungkin sementara. Hanya mengkonfirmasi saja Ustaz, Ya, bahwa kerjasama itu kan diukur dari status negaranya. Kalau negaranya kafir, maka kafirnya itu sesuai dengan kondisi bagaimana sikapnya terhadap daulah. Nah, ya. ini gimana Ustaz? Apakah bibit-bibit yang dikasih oleh khilafah itu kemudian memang bukan kafir harbi atau kafir yang punya kesepakatan dengan khilafah? Ya, harusnya sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ini, ya itu hubungannya mestinya, karena mereka kan, maksudnya Inggris ya dalam hal ini, mereka kan sudah jelas-jelas tendensius, gitu ya. Mereka ini kan jelas-jelas mereka itu negara-negara Darul Kufur, begitu ya, yang kemudian kafir harbi, yang bahkan pada titik tertentu sudah terkategori sebagai kafir harbi fi'lan tadi itu. Sehingga harusnya hubungan itu hubungan yang justru mengedepankan syariat, yaitu hubungannya ya mestinya kemudian tidak ada hubungan kecuali juga hubungan perang begitu kan. Nah, tetapi tadi kan ada kemunduran ya, kemunduran dalam istilahnya taraf berpikir secara keseluruhan pada umat pada saat itu, terutama para khalifah, para pemimpinnya, walaupun untuk khalifah-khalifah tertentu beliau-beliau ini masih ini gitu, masih memiliki komitmen lah begitu kira-kira. Tetapi harusnya ya kalau kemudian seperti kasus Inggris tadi atau Perancis ya itu jelas-jelas ya melakukan berbagai manuver-manuver ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mereka jelas-jelas itu memusuhi Islam. Mestinya tidak ada
gitu ya. Tetapi ya itu ya fakta, itu kan fakta ya. Maksudnya itu fakta bahwa kemudian tetap ada hubungan diplomatik. Artinya kan berarti di situ ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tapi di dalam praktek itu kemudian dilakukan. Nah, ini yang tidak boleh tadi yang saya bilang tidak boleh terjadi di masa akan datang, gitu ya. Jadi hubungan yang ada kalau kalau dalam konteks apa Islam itu kan nanti negara itu ya kalau dibuat dari sisi apa namanya itu kategori gitu ya itu ada negara yang kategorinya itu ya dia itu adalah sebagai negara ya yang dia itu memiliki hubungan secara internal ya jadi negara-negara yang ada di Darul Islam tadi itu ya maksudnya negeri-negeri Muslim yang dia mau bersatu dengan khilafah maka itu adalah kategori yang pertama gitu ya jadi negara-negara yang ada dalam satu wilayah dan disebut atau menjadi bagian dari Darul Islam. Nah, ada yang kedua yang terikat ya dengan perjanjian ya yang itu nanti terkait dengan muahid ya. Jadi ada perjanjian ekonomi, perdagangan, ya bertetangga baik atau kemudian yang lain begitu. Nah, yang ketiga itu adalah mereka-mereka yang tidak terikat ya perjanjian ya termasuk tadi ya negara-negara yang apa namanya seperti kalau apa namanya dulu ya ya sebenarnya kategorinya Inggris ya Perancis tadi sekarang juga tambah Amerika begitu ya secara hukum itu sebenarnya mereka muhariban hukman ya tetapi sekarang itu kan sudah menjadi muhariban fi'lan gitu ya nah ini yang mestinya tadi harusnya diberlakukan tidak menjadi hubungan yang tadi yang hubungan baik lah begitu ya justru harusnya hubungan perang. Nah, yang keempat ini yang tadi muhariban fi'lan yang sedang ya berperang ya seperti kasus Israel dan segala macam maka negara-negara tersebut harus diperlakukan dalam keadaan darurat perang tadi itu dan penduduknya dilarang untuk memasuki wilayah Islam. Jadi tidak ada hubungan berarti kan mestinya gitu. Jadi apa yang dilakukan Turki hari ini itu kepada Israel itu sebenarnya sudah mestinya sudah salah itu gitu secara syariat begitu ya. Nah, kalau yang ketiga tadi itu ya yang terkait dengan muhariban hukman begitu ya secara hukum memang ini tetapi kalau dia apa namanya berubah ya menjadi muhariban fi'lan pun juga harus kemudian diperlakukan sama begitu ya artinya ini yang harus kemudian di apa diwaspadai dan tidak boleh ada hubungan diplomatik gitu mestinya begitu itu ya kira-kira mungkin sementara Kang Azhar untuk pertanyaan tadi. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, mohon maaf. Pertanyaan terakhir saya yang ambil segmennya. Mudah-mudahan di segmen yang akan datang di pertemuan selanjutnya nanti kita buka lagi. Sebagai closing statement ada yang disampaikan, Ustaz? Ya, jadi poin kita untuk hari ini ya terkait dengan tadi upaya ya untuk apa namanya istilahnya memasukkan hukum-hukum Barat itu fakta, begitu ya. Artinya fakta ini harus kita pahami bahwa ini akan bisa kemudian terjadi pada masa yang akan datang dan ataupun hari ini ataupun masa yang akan datang. Dan hari ini kita bisa melihat kan bagaimana kemudian hukum-hukum Barat yang dulunya seperti itu ya maksudnya ibaratnya begini, dimasukkannya susah payah gitu ya kira-kira, maka ya dia akan pertahankan walaupun negara itu sudah dalam keadaan merdeka. Indonesia katakanlah sebagai contoh 1945 misalnya begitu ya, itu apa hukum Belanda jelas-jelas ada di sini kan gitu ya. Nah, ketika penjajahnya sudah tidak ada pun, ya hukum-hukumnya tetap ditinggal, gitu kan. Sampai kemarin yang kasus tadi itu ya, kasus KUHP yang di apa namanya lakukan revisi pun, tetap itu paradigmanya adalah paradigma hukum yang sekuler. Jadi ini sebenarnya adalah kekalahan politik, gitu loh, yang harusnya disadari oleh umat Islam, ya jangan mau menerima hukum-hukum yang kemudian itu berasal dari hukum selain Islam dengan dalih tidak bertentangan seolah-olah tidak bertentangan. Padahal sebenarnya dari sisi asas ya udah jelas pasti bertentangan gitu walaupun mirip sekalipun oh di sana dihukum mati juga misalnya begitu ya motif dihukum matinya apa gitu untuk apa kan kalau dalam Islam konteksnya adalah untuk kemudian apa ketakwaan bukan untuk sekedar persoalan dunia saja begitu nah ini yang saya kira mesti kemudian kita apa namanya pahami sehingga upaya kita hari ini itu adalah tadi pertama upayakan untuk memahami berbagai tadi undang-undang dasar maupun juga undang-undang
Ya, dalam kasus Indonesia lagi-lagi pelajari undang-undang dasarnya dan juga turunannya berupa undang-undang apapun, ya terutama undang-undang yang sekarang lagi banyak apa dibicarakan, misalnya undang-undang Ciptaker gitu ya, atau undang-undang tentang apa namanya pidana kekerasan misalnya dan seterusnya. Itu untuk menjadi gambaran kepada kita bahwa eh, ketika kita mau bicara tentang perubahan ke depan, ya maka eh, siapapun yang akan memimpin perubahan itu harus paham tentang undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri sebagai titik masuk daripada perubahan yang kemudian akan dilakukan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagi ibu bapak sekalian silahkan dipelajari lagi itu di apa namanya bagian akhir tadi ya, kitab Nizam Islam tadi itu, untuk kemudian memberikan gambaran lebih refresh ya tentang apa itu undang-undang dasar dan undang-undang, dan bagaimana rancangan undang-undang yang dipersiapkan untuk kemudian tegaknya khilafah itu. Kenapa? Karena itulah yang nanti akan menjadi kata kunci ya di dalam menyusun atau merekonstruksi tadi itu apa namanya tata negara yang ada di negara Daulah Khilafah nanti. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Kang Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.